Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Tuntas sudah pilkada di banyak daerah. Pilkada paling sensasional di Jakarta dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kenapa saya bilang sensasional? Karena Jakarta adalah pusat perhatian nasional. Dan di Jakarta juga dipertontonkan secara nasional bagaimana PDI Perjuangan berjuang sendirian melawan seluruh partai yang berkoalisi dengan nama Kim Plus yang mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. PDI Perjuangan menang. Ini pertarungan David melawan Goliat. Sama dengan pertarungan rakyat kecil melawan kelompok penguasa yang dibekingi oleh pengusaha besar. Kemenangan Pramono Anung sebagai kader PDI Perjuangan pun disambut sorak-sorai oleh warga Jakarta yang lega. Terutama para janda yang merasa terhina karena ucapan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi kemenangan PDI Perjuangan di Jakarta, di Bali, dan beberapa daerah lainnya ini rupanya memantik kemarahan luar biasa dari koalisi partai yang bernama Kim Plus ini. Mereka nggak puas karena merasa ada penghalang dalam mengangkangi kekuasaan yang sudah ada di dalam genggaman mereka, yaitu dari Partai Merah atau PDI Perjuangan. Selama ini memang hanya PDI Perjuanganlah yang tidak mau bergabung di dalam Kim Plus, dan ini berbahaya buat koalisi partai besar itu. Sejak ide presiden 3 periode, juga perpanjangan jabatan presiden yang diinisiasi oleh mantan Presiden Jokowi, hanya PDI Perjuanganlah yang menolak mentah-mentah sehingga partai itu akhirnya dikucilkan. Bahkan kabarnya memang mau dihancurkan supaya para penguasa bisa berkuasa tanpa ada yang menghalangi mereka. Ini nih, rakyat Indonesia harus berterima kasih kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang tidak pernah mau kompromi jika itu melanggar konstitusi. Langkah selanjutnya dari Kim Plus ini untuk bisa menguasai Republik adalah dengan menggaungkan ide bahwa kepala daerah ke depan tidak lagi harus dipilih oleh rakyat, tetapi oleh partai melalui parlemen daerah atau DPRD. Dengan menguasai parlemen, maka mereka juga akan menguasai negara karena cukup dengan suara mayoritas dari gabungan partai di Kim Plus saja, mereka sudah pasti akan menang. Dan kepala daerah yang mereka pilih nanti adalah boneka-boneka mereka. Seperti contohnya Ridwan Kamil dan pemimpin daerah dari Kim Plus lainnya. Dan jika pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini nanti terjadi, maka suara rakyatlah yang akan hilang, akan dikebiri. Sehingga mau nggak mau kita harus manut saja dengan kepala daerah pilihan mereka. Seburuk apapun sifat calon kepala daerah itu. Dan PDI Perjuangan pelan-pelan nanti akan tersingkir. Bahkan akan dipecah dari dalam lewat dualisme internal seperti yang pernah dilakukan ke Partai Demokrat dan PKB meski akhirnya gagal. Situasi ini seperti dejavu ya. Atau kembali ke masa Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun lamanya. Dulu itu sebelum era reformasi tahun 1998, semua kepala daerah dipilih oleh partai yang selalu berkuasa, yaitu Golkar. Rakyat nggak boleh memilih dan harus menerima saja pilihan mereka. Ketika nanti rakyat berhasil dibungkam, maka korupsi akan terjadi di mana-mana. Negara dikuasai oleh kroni dan keluarga mereka. Ketika rakyat semakin lemah, maka dimulailah penindasan dengan mengatasnamakan hukum. Sehingga terjadilah pelanggaran HAM di mana-mana, di seluruh daerah. Dan itu sejarah, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah karena pernah terjadi di sebuah negeri bernama Indonesia. Untuk memuluskan strategi licik mereka supaya kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat,
maka mulailah mereka membuat propaganda bahwa pemilihan secara langsung itu sangat mahal dan menguras uang negara. Lebih baik uangnya dipakai untuk pembangunan atau dibagi-bagi ke rakyat. Begitu propaganda licik mereka. Lalu mulailah lobi-lobi dimainkan. Presiden Prabowo sudah menyuarakan supaya tidak ada lagi pemilihan langsung. Golkar sudah berkata akan menyusun konsep pemilihan lewat DPRD saja. Bahkan Mendagri pun setuju dengan konsep itu. Dan sepertinya ide itu akan didukung oleh banyak partai yang tergabung di dalam koalisi Kim Plus karena itu akan menguntungkan mereka semua. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan? Lagi-lagi PDI Perjuangan menolak keras. Partai Merah ini menilai kalau pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung, maka itu mengkhianati agenda reformasi yang sudah diperjuangkan dengan darah dan nyawa rakyat ketika berhasil menggulingkan rezim Soeharto. Dan PDI Perjuangan sudah mencium upaya penyingkiran mereka karena tidak mungkin Kim Plus akan mendukung calon-calon dari PDI Perjuangan karena jelas kalah suara di parlemen yang menerapkan sistem quorum atau suara terbanyak di parlemen. Rakyat tidak lagi akan punya suara dan posisi rakyat akan semakin lama semakin melemah. Dengan konsep pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, memang biaya pemilu itu akan lebih murah. Tetapi catat ya, kebocoran anggaran di mana-mana karena korupsi akan semakin membengkak karena dilindungi oleh hukum yang penguasa buat. Miriplah dengan gaya Soeharto dulu yang akhirnya memasukkan nama koruptor-koruptor itu ke laci meja karena nggak mau berhadapan dengan kroni-kroni dan keluarganya yang korupsi besar-besaran. Licik kan? Seolah-olah pemilu akan murah, padahal itu cara terbusuk untuk menggarong kekayaan bangsa lebih besar lagi oleh sekelompok orang saja. Jadi apa yang harus rakyat lakukan dengan rencana Kim Plus supaya pilkada hanya di meja anggota DPRD saja? Sudah jelas, lawan. PDI Perjuangan jelas tidak akan bisa melawan sendirian. Karena kalau rencana busuk itu dihadirkan di DPR RI, maka PDI Perjuangan pasti akan kalah karena suara mereka tidak ada artinya kalau melawan suara seluruh partai yang bergabung di Kim Plus. Kalau PDI Perjuangan kalah, maka kita akan kembali mundur ke era Orde Baru di mana rakyat tidak lagi punya suara dan akan menjadi kelompok yang paling lemah untuk dimanipulasi, dirampok, ditindas, bahkan akan dikorbankan dengan segala kenaikan harga dan pajak yang hanya memperkaya para pejabat, penguasa, dan kroni-kroni mereka. Saya bersama PDI Perjuangan dalam hal ini. Saya bukan orang partai. Hanya orang independen yang ingin supaya demokrasi tetap berjalan sesuai amanat reformasi 1998. Suara saya kecil, mungkin gak berarti kalau saya sendirian. Tetapi kalau kita gabungkan semua suara-suara kecil kita, itu akan menjadi tinju yang besar yang akan menghadang agenda busuk dan licik orang-orang yang ingin mengembalikan negeri ini ke masa kegelapan. Ada yang mau bersama saya dan PDI Perjuangan dalam mengawal demokrasi kita? Ayo kita angkat cangkir kopinya. Seperti kata almarhum W.S. Rendra, penyair terkenal, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata lawan.